Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 2. Podcast ini dipersembahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kapanpun kalian mendengarkan ini, kalian sehat dan baik selalu. Happy Humans, kali ini kita akan membahas tentang literasi HAM. Nah, sebenarnya saya sering ngomong tentang literasi, tapi ya nggak begitu ngerti artinya gitu. Jadi saya akan membahas ini bersama pustakawan Komnas HAM Nur Afifah, dan tentunya saya tidak menjadi host sendirian. Ada host teman saya, partner saya dari Indonesia Timur. Bisa kenalin dong, Kakak. Halo Happy Humans. Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya dengan kakak boleh, Mbak juga boleh, Mbak Novalia Mesnere. Biasanya dipanggil Mbak Nere. Salam kenal ya Happy Humans dan semuanya. Nah, bagaimana serunya saya dengan Kakak Nere akan membahas ini. Nah, terus pantengin podcast ini Happy Humans. Oke, Happy Humans, nah, seperti janjiku yang aku bilang tadi, kita kali ini sudah kedatangan pustakawan Komnas HAM, Nur Afifah. Saya biasanya manggilnya Mbak Pipa. Halo Mbak Pipa. Hai Dendi, hai Happy Halo. Human. Ya, Mbak Pipa, sebenarnya ya aku sendiri sih sering ngomong literasi ya. Tapi aku pikir-pikir aku juga nggak begitu ngerti apa sih sebenarnya literasi itu. Saya juga untuk ngerti apa itu literasi butuh waktu sih waktu itu. Jadi nggak waktu, walaupun ya kerja di perpustakaan yang identik dengan dianggap sebagai salah satu pegiat literasi, untuk paham apa itu literasi nggak serta merta ngerti juga waktu itu. Ini apa? Agak bingung juga. Ini banyak diutarakan tapi artinya apa? Banyak orang yang mengartikan itu cuma sebatas baca tulis, kalistung, baca tulis hitung. Tapi ya seiring berjalannya waktu, ya akhirnya cukup lumayan paham juga sih apa itu literasi. Cuman di sini saya jelasin itu lebih ke dari pemahaman saya ya. Jadi kayak mungkin kemarin sih abis ikut webinar dari Perpusnas, mereka ada 5 tahapan. Cuman kalau saya sih menyederhanakannya jadi 3 tahapan. Kalau sederhananya sih literasi itu proses untuk membuat orang menjadi cakap ya. Bukan cakep ya, tapi walaupun kalau nanti udah cakep jadi cakep. Ini proses untuk seorang menjadi cakap tentang hak asasi manusia. Jadi kalau saya sih sederhananya prosesnya itu dibagi jadi 3. Jadi kayak ada proses ada tahapan. Jadi kayak tahapan sih kok alurnya tahapannya tuh kayak ada 3 gitu. Jadi kayak sederhananya input, proses, output. Jadi kalau input itu kayak gimana awal-awal dia mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang subjek literasi tersebut, mulai dari baca, dia menonton atau dia mendengar, pokoknya yang diterima panca indera kita sebagai manusia. Kemudian masuk ke tahapan proses di mana informasi atau ilmu pengetahuan itu diproses sama diri kita sih. Jadi kayak bagaimana kita memahaminya. Jadi kan saat-saat informasi atau pengetahuan itu masuk nggak serta merta akan diterima, kayak proses belajar aja. Jadi kayak ada pengetahuan dasar kita yang udah kita punya atau apa itu kan pasti nanti akan diproses di situ. Kalau ada yang bertentangan mungkin akan butuh waktu agak lama untuk memahaminya, tapi
ya di tahapan proses itu sih bisa dibilang itu agak panjang gitu. Jadi kayak gimana dia kerelaan untuk menerima pengetahuan atau informasi yang dia terima itu juga. Terus akhirnya di tahap output itu diharapkan mungkin dari ada perubahan perilaku, ada perubahan perubahan sikap, pemahaman, atau nanti bisa misalnya itu literasi tentang keuangan, terus jadi nanti ada perubahan tentang bagaimana dia mengelola keuangan, atau dia itu literasi tentang teknologi, atau jadi dia mungkin bisa akhirnya memproduksi suatu teknologi atau sebagainya. Itu kalau saya sederhanakan alur dari sebuah literasi itu. Begitu Dendi dan Nere. Berarti ada 3 poinnya ya, ada input, proses, sama output. Itu juga termasuk tentang hak asasi manusia ya berarti, Mbak Pipa. Maksudnya biasanya kan kita gandengin tuh literasi keuangan atau literasi HAM gitu. Berarti 3 proses itu terkait tentang hak asasi manusia atau gimana? Bisa dijelasin lagi nggak? Iya, tergantung subjeknya. Tadi saya bilang, jadi kalau literasi tentang HAM berarti gimana proses orang tersebut cakap terhadap hak asasi manusia. Kan kalau kita lihat sekarang juga banyak tuh literasi apa gitu. Jadi kan diharapkan seorang ya cakap terhadap subjek yang dimaksud itu. Begitu. Baik. Nah, Kak Nere ada mau ditanyakan nggak? Iya, Mbak Viva, aku pengen tahu nih apa sih sebenarnya pentingnya literasi HAM itu dan bagaimana situasi literasi HAM di Indonesia menurut Mbak Viva sendiri? Berat ya pertanyaan. Makasih Nere. Soal kenapa kita menurut saya ini literasi HAM itu penting. Ini kemarin minggu lalu saya ikut diskusi gitu soal yang narasumbernya itu salah satu neurolog Indonesia. Jadi di diskusi itu dijelaskan gimana sih sebenarnya kerja otak. Jadi kerja otak itu salah satunya adalah sebenarnya kerja otak itu yang pertama kali bekerja adalah bagaimana dia mengidentifikasi perbedaan. Jadi dari situ sih saya buat kaitan. Jadi ini saya ceritanya menyimpulkan sendiri ya. Dari situ saya membuat kesimpulan bahwa kenapa literasi hak asasi manusia itu penting, karena ya mau nggak mau salah satu penyebabnya adalah kerja otak manusia yang pertama kali adalah dia mengidentifikasi sebuah perbedaan. Jadi kalau kita lihat di literasi di hak asasi manusia itu ada beberapa prinsip kayak toleransi, non-diskriminasi, kesetaraan segala macam, di mana di nilai-nilai tersebut itu bagaimana kita sebagai manusia itu mereduksi, maksudnya tidak lagi menonjolkan pandangan kita, nggak lagi mengutamakan perbedaan, tapi bagaimana kita melihat persamaan sebagai manusia, di mana kita punya hak yang sama. Kita secara fisik pun sebagian besar manusia memiliki anatomi yang sama gitu sih. Kenapa salah satu penting itu sederhananya kenapa kita perlu literasi hak asasi manusia. Terus dilihat lagi di mana kondisi Indonesia, kalau dilihat di Indonesia sendiri pun secara suku bangsa atau segala macam
kita cukup beragam, suku bangsa, agama, ras, segala macam kita cukup beragam. Tapi di lain pihak, setelah kalau lihat kita periode Indonesia kita pernah mengalami periode panjang Orde Baru di mana keseragaman itu menjadi diutamakan, tapi seragamnya itu lebih kepaksaan sih, bukan seragam dalam arti kesetaraan gitu. Jadi kayak maksudnya dipaksa untuk sama, dipaksa untuk sama gimana ya? Misalnya agama yang hanya diberlaku cuman 5, padahal kalau kita lihat sendiri sebenarnya aturannya pemerintah nggak memberlakukan cuma 5, tapi itu yang diatur oleh pemerintah gitu. Ini human mungkin maaf kalau saya agak menjelaskannya agak belibet. Jadi kalau melihat situasinya literasi HAM di Indonesia dengan sejarah Orde Baru yang agak panjang, di mana di situ pemerintah otoritarian, jadi untuk menerima literasi hak asasi manusia itu butuh kerelaan, butuh kerelaan diri, maksudnya memahami apa itu hak asasi manusia nggak cuman orang kan nganggep ya mungkin kalau di jargonnya kan kita semua sama, pasti udah ada yang narasi yang enggak lah, semua manusia beda. Tapi kan di sini sama, itu soal hak asasi manusianya, bukan soal yang kelihatan dari luarnya gitu. Bukan masalah pemikiran yang sama, tapi gimana hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap manusia di Indonesia sekalipun. Jadi kalau lihat di refleksi ke situasi di Indonesia, untuk mendapat literasi hak asasi manusia sendiri itu sekarang udah lebih mudah ya, maksudnya di internet pun dimanapun yang setiap orang terhubung itu gampang banget dapat. Tapi ya kalau untuk dapat tadi saya sebutkan di awal itu baru proses awal, jadi kayak ada pas di proses kedua yang soal gimana kita memproses informasi, ada pengetahuan soal hak asasi manusia itu kan kayak butuh refleksi, kontemplasi atau apalah gitu yang kerelaan dari si penerimanya itu. Apalagi di Komnas HAM ya saya lihat udah banyak banget kalau orang mau tahu soal hak asasi manusia itu banyak banget sumbernya. Jadi gimana kalau dilihat dari situasi sekarang, gimana informasi itu bisa dibilang banjir informasi. Jadi gimana sih individu di Indonesia itu berperan sebagai kurasi untuk diri sendiri terhadap informasi itu. Itu proses panjang, tapi ya proses kesini pun saya lihat sih udah banyak sih orang yang kesediaan untuk mencari tentang hak asasi manusia ini. Ya walaupun kita yang didapat, misalnya kita dapat dari media sosial, semoga itu bisa jadi jalan yang nggak ngerti sih orang, jalan akhirnya ke memahami apa itu hak asasi manusia itu kan nggak tahu juga sih lewat mana. Cuman ya selama orang itu masih terus mau rela gitu untuk mencari informasi tentang hak asasi manusia sih, ya semoga situasi hak asasi manusia di Indonesia lebih kondusif. Kira-kira udah menjawab belum? Sudah saya kira. Tapi ada poin yang bagus yang saya ambil tadi, kerelaan ya. Jadi awalnya kita berproses untuk membaca sebuah literasi atau
menginput literasi itu tadi itu dari kerelaan ya. Iya, ini maksudnya sama aja kayak proses belajar kan. Maksudnya kayak misalnya kita dibandingin di saat masih di tahap sekolah gitu kan, mau itu 9 tahun atau sampai di perguruan tinggi, itu kan sifatnya lebih ke pemaksaan, mau nggak mau kita harus belajar ini, harus belajar ini, harusnya beda gitu. Misalnya kita memang rela untuk belajar itu, akhirnya kan kalau udah rela itu bisa berkembang lebih gitu. Jadi kayak ini kayak sama aja kayak prinsip belajar sih, maksudnya ya kalau mau dia rela menerima terus mau merefleksikan apa yang dia dapat, ya itu karena kita perlu buat sekarang tuh menurut saya sih gimana kita jadi kurasi terhadap informasi yang kita dapat sih, menjadi ahli kurator terhadap diri sendiri, mau itu informasi apapun. Jadi kan selain mau itu subjek apapun, ya mau nggak mau kita juga punya dasar sih, maksudnya sebagai kurator informasi terhadap diri sendiri, ya mau nggak mau kita mesti punya dasar gimana sih tahapan biar informasi yang kita dapat itu emang bukan hoax, emang bermanfaat sama kita segala macam. Kalau saya sebagai pustakawan itu kalau nggak salah tahun 2017 sendiri IFLA itu pernah ngeluarin soal gimana penelusuran informasi untuk menelusuri informasi itu hoax atau enggak. Ya, mungkin teman-teman Happy Human bisa lihat indikatornya untuk tahapan-tahapan untuk membuat mencari informasi itu, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Misalnya jangan baca judul doang, tapi apa isinya juga dibaca, terus lihat sumbernya, siapa yang nulis, atau kalau perlu kita cari referensi lain juga setelah itu. Kalau perlu kita tanya ke pakarnya atau segala macam. Itu sih. Iya, sepakat banget. Sepakat nggak ini Kak Nere? Cukup menjawab ya Mas Dendi dari pertanyaan. Tapi sebelum Kak Nere ini mau tanya lagi, saya boleh tanya nggak ini? Jadi saya cerita sedikit ya. Jadi pernah nih saya itu dulu itu buta ya, maksudnya ini buta akan pengetahuan lah istilahnya kayak gini. Buku yang saya baca itu ini buku yang ibaratnya sama, artinya kalau buku itu putih ya saya baca putih terus, sehingga selain putih itu saya berpikirnya salah. Itu dulu ya sebelum saya kuliah gitu loh. Jadi berarti penting nggak sih baca buku itu? Maksudnya mencari literasi itu nggak cuma hanya satu gitu Mbak Pipa. Jadi artinya literasi HAM ini perlu ada pembandingnya nggak sih kira-kira kalau dari sudut pandang Mbak Pipa tadi? Ya itu kita nggak ngerti jalan masuk untuk memahami hak asasi manusia itu dari mana. Jadi sekarang sumber informasi udah banyak, maksudnya narasi pembandingnya juga ada, gimana kita pintar-pintar menjadi kuratornya, itu aja informasi yang kita dapat. Kalau untuk membaca ya selepas jenjang pendidikan itu kan membaca itu sebuah kayaknya berat banget gitu ya. Makanya nggak semua orang punya waktu untuk membaca, apalagi ya butuh dia mau baca atau apa gitu. Makanya kalau saya sih nggak ngebatasin orang harus baca buku ya. Dia mau lewat media sosial sekalipun sekarang udah banyak yang orang yang mengemas ulang informasi, misalnya buku yang dia baca atau segala macam. Ya kita mau cari awal mau dari situ juga nggak apa-apa, cuman kan ya kalau ada, tapi ya di mana proses belajar nggak bisa berhenti setelah kita dapat, itu kan proses panjang sampai selama hidup ya, mau itu apapun. Sama saya juga, saya masih belajar sih.
tentang memahami hak asasi manusia yang benar-benar sampai bisa menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di hak asasi manusia. Apalagi tuh kalau lihat dari kita kan kebanyakan kan orang Indonesia hidup dalam masyarakat yang homogen gitu. Terus kalau ada yang beda dikit itu defense kayak aduh ini apa nih, kayak ancaman. Tapi itu makanya yang saya jelasin di awal ya, saat menerima suatu perbedaan tuh emang refleks awal dari otak kita karena dianggap suatu ancaman gitu kan. Cuman gimana kalau diharapkan nanti kalau udah literasi HAM terbentuk dengan baik di Indonesia pun jadi kayak ada sebuah yang nggak defense banget, maksudnya walaupun walaupun ada waspada di awal tapi waspadanya nggak ekstrem lah. Ya gitu Happy Humans, jadi jangan berhenti mencari, bener nggak itu Kak Nire? Nggak hanya satu literasi aja yang harus kita baca, tapi ya semua literasi harus kita supaya komprehensif ya, biar nggak buta kayak saya tadi. Kak Nire ada pertanyaan nggak? Jadi sementara itu aja, mungkin Mas Dendi mau tanya lagi. Oh gitu. Iya, ini nyambung sih tentang kerelaan tadi. Ini Mbak Pipa kok rela gitu jadi melihat literasi HAM gitu, jadi pustakawannya Komnas gitu. Apa sih latar belakangnya? Pegiat literasi HAM kayaknya berat banget. Pustakawan doang. Ya pustakawan kan dekat dengan literatur gitu kan, apalagi di perpustakaan Komnas HAM kan masih dekat dengan literatur HAM gitu, literasi HAM. Iya sih identik. latar belakangnya saya jadi pegiat, jadi saya pustakawan. Ya pendidikan saya memang ilmu perpustakaan. Itu yang jelas yang pertama. Terus kenapa jadi pustakawan? Ya sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Ya jawaban saya itu sederhana banget ya. Ya itu sih emang sederhana. Ya nggak usah cari-cari alasan kenapa harus jadi ini, harus jadi itu. Jadi yang pertama sesuai latar belakang pendidikan. Terus saya mungkin dari sebagian besar orang, saya termasuk orang yang beruntung yang bekerja di bidang yang sesuai dengan minat saya. Saya beruntung banget itu. Awalnya saya emang suka dari buku, saya suka buku ya. Dari situ akhirnya saya ambil ilmu perpustakaan dari saya, karena saya latar belakang ilmu perpustakaan, akhirnya jadi pustakawan. Jadi terus karena saya kerja di Komnas HAM, saya mau nggak mau mesti belajar tentang hak asasi manusia semuanya, segala aspek dari prinsip, nilai, subjek-subjek yang ada di situ, apa yang ya, karena kita tahu hak asasi manusia itu luas banget yang diatur sih sebenarnya. Namanya juga ngatur dari orang hidup sampai meninggal, bahkan itu kan jadi banyak banget ya proses. Makanya saya proses belajar juga walaupun udah jadi pustakawan cukup lama, ya masih proses belajar juga. Jadi kayak banyak juga kadang nanti dari pengguna yang nanya apa, jadi kan mau nggak mau nggak cuman saya kerja di perpus, terus orang ini minimal bisa jadi teman diskusi sih. Happy Human yang mau diskusi sama saya datang aja ke perpustakaan Komnas HAM. Semoga ini teman diskusi aja ya, bukan jadi saya sumber utama para ahli gitu, enggak. Kita diskusi aja tentang hak asasi manusia, bisa datang aja ke Komnas HAM gitu. Apalagi ya, udah kali ya. Latar belakang kenapa menjadi itu dan begitu. Ini kalau Happy Humans mau diskusi nih, alamatnya mana ini? Kalau perpustakaan Komnas HAM, ya orang yang tahu kantor Komnas HAM ya pasti tahulah di
Ratu Harhari nomor 4B Menteng Jakarta Pusat. Ya, kita di gedung Komnas HAM, kita ada di lantai 1. Kalau mau datang aja, kita banyak sumber literatur tentang hak asasi manusia. Terus ada juga beberapa pustakawan yang bisa ngebantu kira-kira Happy Human mau butuh apa atau mau diskusi apa, ya nanti disampaikan saja ke pustakawan yang ada di sini. Bisa kasih contoh nggak ini koleksi literasi HAM-nya di perpustakaan Komnas 1 aja? Itu menurut saya ngebantu banget loh, kayak misalnya subjek. Saya waktu itu pernah yang tadi saya sempat nyebut kali, yang misalnya emang kok Indonesia cuman boleh 6 agama yang dianut oleh warganya atau apa gitu. Itu ada penjelasannya loh di SNP soal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di situ dijelasin, merujuk ke peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, dijelasin kalau enggak kok, negara itu enggak saklek cuman 6, enggak. Negara itu cuman kayak mereka ngatur untuk 6 itu, pokoknya saya semoga nggak salah ya. Cuman kalau teman-teman yang Happy Human yang pengen tahu penjelasan lengkapnya, bisa ke SNP yang ada di yang disusun oleh Komnas HAM aja. Itu ada di websitenya Komnas HAM sih, jadi tinggal cari aja. Oke, selain SNP, beberapa ada mahasiswa atau masyarakat umum yang mencari tentang sumber literatur tentang Jugun Yanfu. Ternyata di Komnas HAM itu termasuk yang banyak referensi tentang tema tersebut. Jadi katanya mereka udah cari ke Perpustakaan Nasional, ada satu buku itu yang mereka dicari di Perpustakaan Nasional pun mereka nggak ketemu. Akhirnya pasti cari di internet, ketemunya di Komnas HAM. Jadi ya mereka cukup senang juga akhirnya bisa ketemu. Cuman kalau untuk pengguna luar, maksudnya selain pegawai Komnas HAM, kita nggak bisa pinjam dibawa pulang gitu ya. Tapi kalau dibaca di tempat di perpus ini boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau buat dipinjam di itu kita nggak bisa sih kalau selain staf Komnas HAM, karena kita kan kalau termasuk perpustakaan khusus yang ada beberapa, kadang ada aturan yang terkait dengan lembaga gitu. Dan perpustakaan khusus kalau itu dimungkinkan sih, misalnya karena kita bukan perpustakaan umum ya, jadi perpustakaan khusus ya nggak dimungkinkan untuk misalnya kita peminjamannya terbatas, itu nggak apa-apa. Begitu. Wah, jadi pengen ke sana nih Kak Neri. Kak Neri pengen ke perpus nggak? Kalau kita bisa pinjam kan, jadi iya, langsung aja ke perpustakaannya. Iya. Oh iya, Mbak Afifah dan Mas Dendi, ternyata banyak sekali ya hal-hal tentang literasi HAM yang kita harus ketahui. Dan terima kasih Mbak Afifah untuk ilmunya nih, udah banyak yang kita pahami dari sini ternyata. Nah, Mbak Afifah, tadi kan kita udah tahu tentang apa sih sebenarnya literasi HAM itu, dan apa pentingnya literasi HAM, bagaimana situasi dan latar belakang untuk menjadi pengingat kita tentang literasi HAM. Di sini mungkin Mbak Afifah punya pesan untuk anak-anak muda? Berbagi pemikiran aja kali ya, bukan pesan. Anak muda sekarang tuh hidup di masa yang bisa dibilang cukup kondusif untuk mungkin karena saya karena lihat di Jakarta atau di secara umum aja, nggak saya mungkin memerhatikannya nggak kurang komprehensif. Cuman secara umum terkait informasi
anak muda sekarang tuh bisa dibilang untuk informasi itu gampang banget gitu, nggak kayak saya zaman dulu saya sekolah gitu ya, mau nggak mau sumber literatur itu ya buku itu tapi dulu mahal. Kalau ke perpus misalnya perpus perpustakaan yang ada ya, kalau nggak ketemu di perpustakaan sekolah mesti ke perpustakaan lain, butuh ongkos segala macem. Beda sama kondisi sekarang yang lewat kita tinggal duduk manis, apa kita pegang smartphone kita atau kita buka laptop kita mau cari subjek atau tema atau topik tentang apapun, tinggal kita ketik di lewat mesin pencarian, ada Google yang biasa dicari, itu nanti ketemu. Terus Google pun sekarang udah canggih, dia maksudnya lebih presisinya udah lebih lebih bagus, presisi terkait informasi. Jadi bisa dibilang ya itu pesan saya, kita saat ini adalah anak muda sekarang tuh harus menjadi kurator bagi dirinya sendiri di era banjirnya informasi ini. Nggak bisa ya, jangan, saya harap sih kalau nerima diskursus atau narasi apapun ya nggak diterima mentah-mentah, tapi kita bisa mencarinya lagi, ini apa maksudnya agar lebih paham. Jadi kalau di literasi di Indonesia itu nggak berhenti dibaca tulis hitung aja, tapi juga udah bisa menganalisa segala macam, refleksi, atau akhirnya nanti kondisi yang diharapkan terkait literasi itu seseorang yang cakap atau masyarakat yang cakap terhadap apapun itu. Kalau di sini subjeknya hak asasi manusia itu akan tercapai gitu. Itu terus saya udah sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Udah. Nah, itu tadi Happy Humans, Rere. Penjelasan dari pustakawan Komnas HAM Nur Afifah, atau biasa yang kita kenal Mbak Wipa ya. Kalau Rere ambil apa dari tadi itu kira-kira? Ternyata penting banget literasi, apalagi literasi HAM ya. Aku tuh sebenarnya nggak tahu literasi HAM apaan sih. Cuma tadi dari beberapa yang dijelasin sama Mbak Viva itu emang penting banget literasi HAM, apalagi untuk anak-anak muda. Selain membaca dan tulis, ternyata untuk menganalisa itu penting banget, Mas Dendi. Iya, itu sedikit banyak kan. Aku ambilnya sih kita itu harus jadi kurasi dari diri kita sendiri lah. Jadi kita harus punya autokritik, literasi apa yang kita pilih dan bagaimana caranya kita mengolah itu. Jadi nggak ditelan mentah-mentah kan begitu. Nah, Happy Humans, bagi kalian yang ingin mengkritik kita atau memberikan saran dan sebagainya, Happy Human bisa kirim melalui email kita ke tanggaprasa@komnasham.go.id atau follow media sosial kami. Di mana Kak Nere? Nah, Happy Humans, ikuti juga media sosial kami di Instagram @komnasham, Twitter @komnasham, Facebook Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel, dan live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja pada jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa Rabu depan ya Happy Humans, pukul 4 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tangga Prasa berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.